بسم الله الرحمن الرحيم إبل كيف خلقت. Ayat yang ke-17. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Dan langit bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Menyebutkan dua golongan manusia pada hari kiamat. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Dan Allah pun telah menyebutkan keadaan atau akhir kesudahan dari dua masing-masing kelompok atau dua golongan tadi. Dan balasan apa yang dijanjikan atas mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir untuk merenungkan keagungan dan kekuasaannya. Karena orang-orang kafir itu mereka mengingkari akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu dapat membangkitkannya di akhirat kelak. Di ayat yang ke-17 ini Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Perhatikanlah atau tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut langit, gunung, bumi, dan tak lupa tadi apa? Unta. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut ciptaan-ciptaan ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut langit, gunung, bumi, dan unta? Karena inilah ciptaan-ciptaan Allah yang sering disaksikan oleh orang-orang Arab tatkala itu. Itu semua adalah ciptaan Allah yang biasa dilihat oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan itu semua. Makanya Shuraih Al-Qadhi mengatakan, "Ukhruju bina hatta nanzura ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at."
Marilah kita keluar hingga kita dapat melihat bagaimana onta itu diciptakan. Marilah kita keluar untuk melihat ke langit. Bagaimana langit itu diangkat atau ditinggikan. Nah, afala yanzuruna ilal ibili al-ibil. Yang artinya onta. Salah satu ciptaan Allah yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini adalah unta. Unta ini adalah bukan hanya sekedar hewan biasa. Ya. Karena jamaah sekalian, apa yang Allah sebutkan di sini apalagi dengan bentuk istifham kepada orang kafir ini litaubih. Ya. Sebagai bentuk pengingkaran, ya, sebagai bentuk celaan, ya, tidak main-main. Kenapa harus unta? Ya, karena pada unta tersebut banyak keajaiban-keajaiban. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan salah satu keajaiban unta, ya. Allah SWT berfirman, di surga itu ada apa? Dipan-dipan yang ditinggikan. Ya kan? Fiha ain jariyah. Terus apa ayat sebelumnya? Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum apa? Marfu'ah. Artinya di surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Barangkali kata Imam Al-Qurtubi akan terbetik di dalam hati orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui mendengar firman Allah Ta'ala ini, bagaimana cara menaiki dipan-dipan yang tinggi. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Ya. Beliau mengatakan bahwa dipan-dipan tersebut akan turun dengan sendirinya, dengan mudahnya untuk dinaiki. Hal ini, ya, kata beliau, bisa disaksikan pada unta. Ini bisa disaksikan pada hewan yang namanya unta. Unta itu jika ada orang yang hendak menaikinya, maka unta tersebut akan apa? Jongkok agar bisa dinaiki kemudian berdiri lagi. Itu keajaiban unta. Di antara keajaiban hewan satu ini, unta itu adalah hewan yang sangat kuat. Ya. Dibanding dengan hewan-hewan yang lainnya. Maksudnya yang hewan ternak atau hewan peliharaan lainnya yang unta itu adalah hewan yang kuat. Bagaimana tidak kuat? Ya, bukan hanya dia dapat hidup di tengah padang pasir, di padang pasir yang begitu ya kering, panas gitu ya. Unta itu kalau ngamuk itu bisa berbahaya, bisa membahayakan dan bahkan bisa membunuh manusia. Jadi tidak main-main. Unta itu mungkin kelihatannya jinak begitu, tapi kalau sedang ngamuk gitu ya, hati-hati ya. Ya, manusia itu bisa ya, mendapatkan bahaya. Namun ya dengan izin Allah, unta itu kan adalah hewan yang sangat jinak. Ya, bukan hewan yang buas. Unta Allah Subhanahu wa taala ciptakan termasuk hewan yang jinak. Ya, yang bahkan tunduk kepada
manusia itu sangat lemah. Ya. Lemah. Manusia tidak dapat ditunggangi. Ya. Manusia adalah makhluk yang lembut. Ya. Tidak dapat diletakkan di atasnya barang-barang yang berat. Ya, meletet gitu ya. Kalau manusia, tapi unta tidak. Ya. Walaupun ditunggangi, kemudian diletakkan di atasnya barang-barang yang berat, kuat. Ya. Dan di antara, ya ini karena kita jarang melihat unta, kecuali mungkin di taman safari ada. Ya, melihat langsung itu jarang-jarang ya, kecuali harus ke ya. Mana kalau melihat unta? Di Kalimantan ada unta enggak? Ya. Di YouTube. Iya. Memang kalau ini kita harus melihat memang, dan kita merenungi gitu ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Jadi paling tidak kita pernah melihat gitu ya. Apalagi sampai minum susu unta itu ya. Sama air kencingnya. Baik, di antara keajaiban unta lainnya ya walaupun kita ya, jarang melihat hewan satu ini, unta itu adalah satu-satunya hewan yang terkumpul padanya atau mengumpulkan 3 fungsi sekaligus, yang itu tidak ada pada hewan-hewan lainnya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, jadi fungsi unta yang pertama itu sebagai tunggangan jarak jauh. Kendaraan lah gitu ya. Kendaraan untuk jarak jauh. Jadi kalau dekat mungkin keledai gitu ya. Jadi unta ini fungsinya sebagai tunggangan atau kendaraan untuk jarak yang jauh. Jadi kalau orang mengendarai unta, ini bukan jarak dekat, mesti apa? Jarak jauh. Yang kedua, fungsi yang kedua, unta itu dapat mengangkat barang-barang yang berat, yang itu tidak dapat diangkat oleh hewan lainnya. Jadi fungsi yang kedua untuk mengangkut barang-barang yang berat. Dan yang ketiga, daging dan susu unta itu ya bisa dimakan dan diminum. Ya, jadi ketiga fungsi ini ya, hewan yang dapat digunakan sebagai tunggangan, mengangkut barang yang berat, kemudian daging dan susunya bisa diminum, ini unta, satu-satunya unta. Ada yang mungkin daging dan susunya bisa, tapi nggak bisa dibuat tunggangan, bukan hewan tunggangan, ya, begitu. Atau yang lainnya bisa dibuat tunggangan, tapi ya dia tidak dapat mengangkut barang-barang yang berat mungkin. Wallahu a'lam. Nah, ketiga fungsi ini terdapat pada satu hewan sekaligus, ya. Itu unta. Selain yang kita sebutkan tadi, unta itu dapat menempuh sahra atau padang pasir. Sahra itu bukan padang pasir seperti di gambar ya. Padang pasir itu luas ya. Sejauh mata memandang, seakan-akan apa? Ya. Antara langit dan bumi itu apa? Ya, itu sahra, ya, padang pasir yang begitu luas. Makanya salah satu di antara julukan unta itu apa? Safinatus Sahra. Ya. Kapal padang pasir. Kapal apa? Padang pasir. Apa itu Safinatus Sahra? Unta. Dan unta bisa berjalan di padang pasir, dan unta bisa berjalan di padang pasir dan kuat, tidak makan dan minum
selama sepekan lebih, 8 hari. Bahkan dikatakan bisa sampai 2 pekan. Ya. Unta itu bisa tahan, ya, kuat tidak makan, tidak minum selama sepekan lebih atau bahkan sampai 2 pekan. Nah, kalau kita melihat lebih dekat, ini bagi yang sudah melihat, dia akan dapat merenungi unta ini Allah ciptakan memiliki bulu di kulit-kulitnya. Jadi seluruh tubuhnya diliputi dengan bulu yang tebal, lagi keras. Sehingga dengan bulu yang tebal, lagi keras itu dapat membantu dia bertahan lama pada cuaca yang panas ataupun cuaca yang dingin dalam waktu yang lama. Dan bagian tubuh yang digunakan untuk borok bahasa Arab itu. Jadi alas yang digunakan untuk duduknya unta itu. Jadi bagian tubuhnya yang digunakan untuk duduknya unta itu juga berasal dari kulit yang sangat tebal. Itu bagian lututnya itu. Bagian lututnya, kaki, paha itu Allah ciptakan dari kulit yang sangat tebal. Sehingga ketika unta itu duduk di padang pasir, maka dia tidak kepanasan. Subhanallah ya. Kalau umpamanya kita lihat lebih dekat, selain unta itu bulunya tebal, keras, itu di tempat dudukannya, di lututnya, di kakinya atau di pahanya itu dilapisi kulit yang sangat keras sehingga tidak kepanasan. Allah menjadikan kulit unta itu tebal di bagian tertentu saja. Tidak semuanya tebal gitu ya. Di bagian-bagian tertentunya saja. Agar unta itu tidak sulit untuk disembelih. Coba kalau umpamanya kulitnya tebal semua kan jadi sulit disembelih ya. Tapi subhanallah, Allah menciptakan kulit-kulit tebal tadi hanya di bagian-bagian tertentu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kulit tebalnya hanya di bagian tertentu saja, itu bisa mudah untuk disembelih. Dan bagian lainnya tidak sulit untuk dikuliti. Ajaib ya. Ini kita yang belum melihat langsung. Sebagian besar kita belum melihat unta secara langsung dari dekat gitu ya. Itu kita sudah merasa takjub akan keajaiban unta. Mau tahu keajaiban unta lainnya? Ayo kita sama-sama. Tapi umrah dulu ya. Biar tambah penasaran. Tapi jangan ke sana cuma pengen lihat unta. Itu city tournya aja. Mampir ke padang pasir, ke pekarangannya Arab Badui gitu ya. Turun dari bis kita disuguhkan air kencing unta. Untuk apa? Untuk diminum, campur susunya. Kalau masih nggak tahan kasih madu. Rasanya saya nggak perlu merasakan. Ditawarin nggak mau. Nggak apa-apa gitu. Tapi boleh untuk obat. Coba bayangkan unta itu bentuknya unik ya. Allah ciptakan dengan leher yang panjang. Lehernya panjang ya. Lehernya yang panjang itu juga merupakan keajaiban unta. Apa fungsinya leher yang panjang? Jadi salah satu fungsi leher unta itu seakan-akan sebagai dongkrak. Apabila unta itu sedang mengangkut barang yang banyak. Lalu dia beristirahat. Agar dia bisa mengangkat tubuhnya yang berat.
maka dia menggunakan lehernya itu sebagai apa? Dongkrak. Ya, agar mudah naik. Walaupun hal ini juga bisa kita dapati pada hewan lainnya. Ya, sebagai apa? Dongkrak. Ya. Unta itu juga memiliki apa itu yang ada di punggungnya itu apa namanya? Punuk. Ya, memiliki punuk. Apa fungsi punuk unta? Punuk unta itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sumber makanan dan minuman. Inilah yang menjadi rahasia kenapa unta itu mampu bertahan lama tanpa makan dan minum. Ya. Kemudian ke bawah, kalau kita lihat tekstur kakinya, ya, ini saya baru tahun 2018 ya, sebelum 2020, maaf 2020 ya, sebelum pandemi itu. Baru kali itu ya ada kesempatan ke padang pasir gitu ya. Ketika sampai di peternakan unta itu, karena kan peternakan unta ya, orang Arab Badui kan mereka nomaden. Kebetulan kita dapat ya mutawifnya ini lumayan, channelnya banyak sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi sampai bisa diatur ya. Mereka ketika melintasi daerah itu diminta untuk berhenti dulu, ada jamaah umrah yang ini. Saya minta semua jamaah turun dari bis untuk melihat langsung dari atas sampai bawah. Cuman namanya jamaah sudah keasikan, apalagi di situ ternyata ada saja yang jualan baju, jualan apa. Jadi lagi asik-asik nerangkan ini unta gitu, enggak tertarik, lebih tertarik apa? Belanja. Ya, kalau tadi di atasnya ya ada punuknya. Kemudian kalau dilihat dari bawahnya, kaki unta itu panjang atau pendek? Panjang. Ya, ini juga ajaib. Kaki unta yang panjang itu, ya, itu juga fungsinya adalah untuk menahan dia dari panas. Kalau kakinya pendek kan gampang kepanasan. Jadi kalau dilihat kaki unta yang panjang itu, ya, itu tubuhnya jadi tidak terlalu merasa panas dari bawah. Ya, panasnya padang pasir. Ditambah lagi kuku-kukunya yang mempunyai bentuk khas. Ya, bentuknya itu khas. Ya. Yang itu ketika menancap gitu ya, itu tidak terjerembab ya. Itu tidak akan terjebak ke dalam pasir. Dan ini satu hal yang ya, sulit dilakukan oleh hewan-hewan lainnya. Jika terjebak di padang pasir ya, prosot gitu ya. Kembali ke kepala. Ya. Dibayangkan saja dulu ya. Ya, kalau kita perhatikan di matanya, unta itu memiliki apa? Kelopak mata yang subhanallah tembus pandang. Jadi kelopak matanya itu tembus pandang. Yang itu fungsinya apabila ditimpa debu, angin atau badai pasir, dia tetap bisa menutup matanya tetapi tetap melihat sekelilingnya. Ya. Dan ini juga ya, tidak dijumpai di hewan-hewan lainnya. Dan subhanallah, ya. Ternyata ya, di antara keajaiban lainnya daripada hewan unta ini, unta itu bisa mengetahui sumber air. Ya. Sumber mata air itu dari jarak yang jauh. Dan kalau sudah menemukan sumber mata air, ya, disebutkan bahwasanya dalam waktu 3 menit saja itu dia bisa menyedot
Berapa liter? 130 liter air. Jadi kalau sudah habis. Dan kalau sudah menyedot air ini, namanya unta itu tidak apa ya? Dia tidak hanya air tawar saja, bahkan air laut pun ya bisa diminum oleh unta. Jadi selain air tawar, unta juga bisa minum air laut. Minuman yang tidak bisa dikonsumsi oleh hewan lainnya seperti halnya kuda, sapi dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa unta itu dapat bertahan hidup, ya, baik di tengah gurun pasir bahkan dalam waktu yang lama. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya, dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia mengatakan, datanglah seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, menanyakan kepada beliau tentang apa yang ia temukan. Beliau SAW bersabda, "Arifha sanatan, thumma arif ifasaha wa wika'aha." Umumkan selama 1 tahun, kemudian kenalilah tempatnya dan tali kekangnya atau tali pengikatnya. Fa in jaa ahadun yukhbiruka biha wa illa fastanfaqaha. Apabila datang seorang memberitahukan kepadamu tentangnya, maka berikanlah, jika tidak maka belanjakanlah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat?" Beliau menjawab, "Itu milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala." Ia berkata, "Bagaimana dengan unta yang tersesat?" Maka wajah Nabi SAW berubah dan beliau bersabda, "Apa hubungannya denganmu?" Ya, kalau unta, apa hubungannya denganmu? Ia membawa sepatu dan kantong airnya. Ia bisa datang ke tempat air dan makan tumbuhan sampai bertemu dengan pemiliknya. Hewan yang setia. Ya. Hewan yang mandiri, tapi juga dia tidak lupa dengan majikannya, pemiliknya. Baik. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Masih banyak lagi. Tadi juga kita sebutkan apa? Susu dan air kencing unta itu bisa diminum. Ya, bahkan bisa dijadikan obat. Bagaimana dalam hadis Bukhari, ya. Baik. Jadi yang air susu dan air kencingnya tadi, ya. Ya. Ini kalau orang itu minumnya dengan keyakinan gitu, ya, dengan keimanan, dan dia tidak merasa jijik, ya, tidak masalah, ya. Yang penting tidak diingkari, ya. Tidak mengingkari syariat apa ini, tidak. Karena memang di zaman ini pun sudah ada, ya, risalah atau risalah ilmiah, tulisan karya ilmiah tentang manfaat air kencing unta. Ya. Yang membuktikan bahwa air kencing unta itu air kencing yang steril, ya, tidak mengandung racun atau penyakit, bahkan justru bisa menyembuhkan penyakit kanker, dan masih banyak lagi, ya.
Di antara keajaiban unta, ya, unta itu hewan yang pencemburu, ya, unta itu adalah hewan yang menakjubkan lah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk merenungkan bagaimana unta itu diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Melihat ke langit, ya, bagaimana langit itu begitu tingginya, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu tinggi. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang selayaknya kita yang kecil itu merenunginya, ya, agar kita semakin mengenal, ya, pencipta kita, pencipta langit, ya, dan lebih menyadari akan kelemahan dirinya. Bahkan di atas langit, ya, ada, ya, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lainnya yang tidak kalah besarnya yang kita tidak tahu sampai saat ini. Ya, kaifa rufi'at. Belum lagi kalau, ya, ini pernah kita sampaikan, ya, tentang langit ini, ya kan? Langit yang begitu tinggi tanpa tiang. Ya. Karena biasanya yang namanya atap, ya, nah, kita kalau memasuki apa itu semacam dom gitu, ya, atau itu saja, atau memasuki stadion gitu yang tidak ada tiangnya, penyangganya, itu kita sudah terheran-heran, kok bisa ya tidak runtuh gitu, ya. Ini lebih besar lagi daripada apa? Atap stadion. Ya. Memang yang kita lihat tidak ada tiangnya, tapi yang menyangga, maksudnya yang kita lihat tidak ada tiang yang menyangga langit. Ya. Tapi langit itu, ya, terlihat tidak ada tiangnya, tapi ada yang menyangganya, Pak. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah bagaimana al-jibal. Apa itu al-jibal? Gunung-gunung. Ya, gunung-gunung yang besar. Ya. Yang ini dapat kita jumpai di sekeliling kita. Ya, begitu kokohnya. Nusibat, ya. Bagaimana gunung itu dipancangkan gitu, ya, ditancapkan. Karena fungsi gunung itu apa? Sebagai apa? Watat, autada, ya, sebagai apa? Ya. Sehingga dia dapat, ya, kokoh, berdiri kokoh, tegak. Perhatikanlah bagaimana gunung-gunung. Jadi kalau melihat gunung, ya, kalau gunung di belakang ini apa? Gunung Putri tidur gitu, ya. Kalau lihat ke depan, Gunung Putra. Nah, Gunung Semeru, ya, di sebelah timur. Itu, ya, cuman karena mungkin kita saking seringnya melihat gunung gitu, ya, biasa saja. Padahal, ya, sekali lagi kalau direnungkan bagaimana gunung itu dapat berdiri dengan tegaknya, ya. Ke barat ada, ke timur ada, ke sana ada. Ada gunung apa lagi di sana? Gunung apa? Enggak, yang di sana kalau orang dari mana itu? Dari pesugihan itu. Gunung Kawi. Ya. Yang terlintas dalam benak kita apa? Ya tadi, ya, ada ke sana rekreasi cuman, ya. Tapi kalau kita, ya, sebagai seorang muslim hendaknya merenungi ciptaan gunung itu, ya, luar biasa. Ya. Kita kadang tidak tahu apa yang ada di dalam gunung. Ada, ya, ya, saya lihat dari apa namanya? National Geographic, ya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung itu sampai, ya, berdiri tegak.
Hingga dia bisa menjadi apa tadi? Pasak bumi. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah bagaimana ya Allah menciptakan bumi itu terhampar. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir. Ya, ayat yang ke-21. Fadzakir. Berikanlah peringatan. Berikanlah peringatan. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Bukanlah atas mereka engkau berkuasa, atau engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling lagi kafir. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang besar. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi di sini ayat ini ditujukan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak bisa memaksa orang itu beriman, karena hidayah itu ada di tangan Allah. Ini sekelas Nabi saja hanya memberikan peringatan, adapun hidayah itu di tangan Allah. Dan tugas Nabi hanyalah menyampaikan, memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya anna Muhammadan alaihi salatu wassalam laisa illa mudzakiran muballigha. Ya. Engkau ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, menyampaikan hidayah. Wa amal hidayah fa biyadillahi azza wa jal. Adapun hidayah itu ada di tangan Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum." Engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada mereka, walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman yang telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Ya. Yang telah menunaikan amanah, yang telah menyampaikan risalah. Ya, menunaikan amanah. Dan Nabi SAW telah melaksanakan tugas untuk memberi peringatan ini. Ya. Dan tugas ini sifatnya tugas tadzkir, memberikan peringatan itu umum. Jadi Rasulullah SAW karena diutus untuk seluruh umat manusia, maka peringatan ini tidak secara khusus berilah peringatan fulan, tidak, tapi seluruh umat manusia. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya juga dari kalangan Khulafaur Rasyidin, mereka dan orang-orang yang setelahnya dari umatnya, yang melakukan hal ini, ikut serta dalam menyampaikan ilmu, amal dakwah, risalah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Jadi ini
tugas Nabi SAW dan juga umatnya, ya, untuk memberikan peringatan ini, ya, nasihat. Hanya saja ingat sekali lagi, ya, tugasnya hanya sekedar apa? Menyampaikan, ya, menyampaikan dengan kasih sayang, ya. Bagaimana kita senang, ya, kalau kita yang lalai diingatkan, maka kita juga mengingatkan orang lain yang sedang lalai. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir laisa laka sultatun alaihim. Ya, kau tidak ada kuasa untuk bisa, ya, mengekang mereka, ya, atau karena memang kekuasaan, ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Anta alaikal bala. Baligh was-sultan was-saytarah lillah ya azza wa jalla. Ya, ini mana lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Ya, illa di sini kata para ulama maknanya adalah lakin. Ya, ini istitsna munqati'. Ya. Man tawalla wa kafar. Ya. Orang yang berpaling dan yang kafir, fayu'adzibuhullah, yang berpalingnya dengan anggota tubuhnya, ya, tidak mau beramal, kafir dengan lisan dan hatinya, dan sehingga dia tidak mau beriman. Ya. Illa man tawalla wa kafar. Ya. Tawalla, berpaling, ya, berpaling dengan apa? Anggota tubuhnya, ya, sehingga dia tidak apa? Beramal. Wa kafar, dan dia kafir. Kafir dengan apa? Dengan lisan dan hatinya, sehingga dia tidak mau beriman. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengadabnya dengan azab atau siksaan yang besar. Apa yang dimaksud dengan azab yang besar? Yaitu azab di akhirat, di neraka jahanam. Ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan, ya, ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada azab yang kecil, ada azab yang besar. Azab yang kecil itu atau apa? Azab di dunia, ya, diperangi, ya, disengsarakan hatinya, ya. Bisa juga azab kubur. Akan tetapi meskipun itu semua dinamakan dengan azab kecil, tetap azab tersebut adalah azab yang pedih. Adapun azab yang besar adalah azab di neraka. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban atas kami hisabahum, membuat perhitungan atas mereka. Semoga kita semua mendapatkan perhitungan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana tentang hisab ini telah kita jelaskan, kalau seorang itu dicecar pertanyaan, munaqasyah, itu sudah menunjukkan bahwa dia akan celaka. Ya. Tapi, ya, orang yang beriman, ya, itu berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hisab yang mudah, ya. Ini ada kaitannya dengan fasawfa yuhasabu hisabai yasira, ya. Hisab dengan hisab yang mudah. Ya. Maka kami akan menghisab mereka dan memberi balasan kepada mereka. Jika amalan mereka itu baik, maka balasannya juga baik, dan jika amalan mereka itu buruk, maka balasan mereka juga buruk. Demikian yang bisa kita kaji dari surat Al-Ghasyiyah ini. Alhamdulillah, ya, selesai untuk surat Al-Ghasyiyah. Jadi faedahnya apa? Ini yang terakhir. Yang pertama, al-hathu 'ala an-nazar wa at-ta'ammul fi ayatillahi wa makhluqatihi al-'azimah. Ya. Anjuran agar seseorang itu melihat,
dan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya yang begitu besar. Wal inkaru ala man yaghfalu an dzalik, dan mengingkari orang yang lalai terhadap hal itu semua, ya. Jadi afala yanzurun, ya, itu merupakan anjuran, ya. Sebenarnya itu adalah anjuran bagi kita, ya, umat manusia, khususnya seorang muslim, agar merenungi, memperhatikan, ya, ciptaan Allah yang itu merupakan tanda kekuasaannya, ciptaan-ciptaan yang besar, memiliki keajaiban. Yang kedua, idhamu ayatillahi azza wa jalla wa tamamu qudratihi, betapa besar agungnya tanda kekuasaan Allah dan betapa sempurnanya kekuasaannya di dalam penciptaan unta, ditinggikannya langit, ya, ditegakkannya gunung-gunung dan dihamparkannya bumi. Yang ketiga, mukhatabatun nas bima ya'rifun, ya, dalam berinteraksi hendaknya ketika kita berkomunikasi, ya, mengajak bicara orang itu, ya, sesuai dengan apa tingkat, ya, pengetahuan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada, ya, orang Arab secara umum, ya, untuk melihat apa yang ada di tengah-tengah mereka dari makhluk ciptaannya, sebagai bentuk apa? Iqamatan lil hujjah, ya, ilal ibli kaifa khuliqat, itu semua, ya, ada di sekitar mereka. Kemudian pelajaran yang keempat, anna muhimmatar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal wajibu alaihi wa ala atba'ihi at-tadhkir, yang menjadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadi kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah at-tadhkir, memberi peringatan, ya. Fadzakir ini merupakan, ya, perintah yang maknanya adalah apa? Kewajiban yang harus ditunaikan untuk memberikan peringatan, ya. Wa hidayatun nas, memberikan hidayah, menyampaikan hidayah kepada manusia, ya. Namun, ya, orang itu, ya, sadar menerima hidayah atau petunjuk tersebut itu ada di tangan Allah Subhanahu. Hidayah wal hidayatu biyadillah azza wa jalla. Yang kelima, anna Rasul laisa bimusallit, ya, atau bimusaitir 'alan nas yalzamul hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak ada kuasa untuk memaksa seseorang itu menerima hidayah, ya. Lasta 'alaihim musaitir. Kemudian yang keenam, al-wa'id, ancaman, ya, bagi siapa? Liman tawalla wa kafar, bagi orang yang berpaling dan kufur, berpaling dengan anggota tubuhnya dan kufur dengan lisan dan hatinya. Ya, apa ancamannya? Bil adzabil akbar yaumal qiyamah, adzaban nar. Adzabin nar, ya, yaitu azab yang besar, ya, siksaan yang besar pada hari kiamat, yaitu siksaan di neraka. Kemudian yang terakhir, anna marji'al khalaiqi kulli wa masirahum ila Allah azza wa jalla wa alaihi hisabuhum, bahwa akhir kesudahan, ya, semua makhluk, semuanya, ya, tempat kembalinya itu kepada Allah azza wa jalla, dan atas Allah, ya, hisab mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka, wa mujazatuhum ala amalihim, dan memberikan balasan kepada mereka, ya, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.